berkaitan dengan Al-Zaitun ya, perlu diklarifikasi oleh pemerintah. Selama ini sudah dilakukan penyelidikan gitu, dan informasi yang tersebar, bahkan ada video-video gitu, melihat adanya percampuran ketika sholat antara laki-laki dan perempuan disejajarkan gitu. Nah, ini menurut pandangan Islam dan dipandang oleh para ustadz itu sudah dianggap sesat gitu. Nah, menanggapi persoalan ini seperti apa kira-kira, Ustaz? Kalau saya kan saya tidak langsung mengatakan itu sesat, ini salah, ya kan? Yang punya kewenangan untuk itu kan MUI. Ya, itu saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di kampus YN Ambon. Ya, saya berada di jurusan Akidah Filsafat. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di hadapan saya sudah ada Ustadz Doktor, belum dokter, kandidat doktor ya, Pak Yusuf Leso, MSI ya, SAG MSI. Beliau ketua jurusan bukan di Akidah Filsafat tapi di Sosiologi Agama. Kebetulan tadi beliau berkunjung ke sini dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan beliau. Lalu kita punya kesempatan bisa diskusi terkait Al-Zaitun ya. Nah, berkaitan dengan Al-Zaitun nanti kita dengarkan ulasan-ulasan beliau ya, informasi-informasi yang sudah kita dengar begitu luar biasa terkait Al-Zaitun ini. Ya, langsung saja barangkali saya menanyakan terkait polemik Al-Zaitun yang sudah begini viralnya ya. Ada informasi-informasi mengindikasikan bahwa Al-Zaitun itu termasuk pesantren yang mengajarkan syariat yang sesat ya. Sehingga ada informasi untuk dibubarkan dan genjot-genjotnya orang untuk membubarkan Al-Zaitun. Berkaitan dengan hal ini saya meminta pandangan ya. Kira-kira seperti apa pandangan Ustadz terhadap informasi tentang Al-Zaitun? Terima kasih. Dalam kaitannya dengan Al-Zaitun, kalau kita membaca sejarah, Al-Zaitun ini kan sudah berdiri sejak lama. Ya. Dia merupakan lembaga, boleh dikatakan adalah lembaga pendidikan modern yang disebut dengan pesantren, bisa dikatakan pesantren modern, ya, punya fasilitas yang begitu mega, begitu bagus, dan sumber daya manusia yang sebagai tenaga pengajar juga yang begitu handal ya. Al-Zaitun kaitan dengan desas-desus ya yang kita lihat di YouTube, kita lihat media-media sosial, ansihnya ini bukan kesalahan Al-Zaitun itu sendiri, tapi kesalahan dari oknum-oknum tertentu yang ada di dalam oknum-oknum tertentu sebagai pengelola Al-Zaitun. Ya. Salah satunya adalah diantaranya adalah Panji Gumilang. Ini adalah Panji Gumilang. Nah, kemudian ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam pesantren Al-Zaitun itu kan kalau kita baca sepintas lalu kan ada Pigi, ya kan?
ada akidah akhlak, ada tentang ilmu-ilmu sains lainnya. Kalaupun ada orang yang menilai bahwa Al-Zaitun ya mengembangkan ajaran-ajaran sesat, saya kira itu pemikiran yang sangat keliru. Karena yang salah itu bukan Al-Zaitun, ya, atau pemikiran-pemikiran sesat itu kan bukan datang dari Al-Zaitun. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran sesat itu kan datang dari manusia, ya, datang dari manusia. Oleh sebab itu sehingga ya jangan kita salahkan Al-Zaitun, ya, tidak boleh kita salahkan Al-Zaitun. Yang kita salahkan adalah oknum-oknum tertentu, ya, oknum-oknum pengelola tertentu yang harus kita salahkan. Ya. Sehingga dengan demikian saya kira Al-Zaitun tidak usah ditutup, ya, karena yang kesalahannya bukan Al-Zaitun, tapi kesalahannya adalah orang-orang tertentu. Nah, kalau oknum-oknum pengelola tertentu yang kita anggap mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat, maka mereka itulah yang harus, ya, yang harus apa kita tegaskan kepada mereka, atau minimalnya mereka dibawa ke ranah hukum. Tapi tidak semudah itu untuk kita bawa oknum-oknum yang pengelola tertentu yang mengajarkan ajaran sesat ke ranah hukum. Itu harus kita punya dasar-dasar yang kuat, punya bukti-bukti yang kuat. Nah, untuk membuktikan bukti yang kuat dan dasar yang kuat, maka pertama pemerintah daerah harus membentuk tim, ya kan? Tim untuk menyelidiki itu, ya. Atau polisi juga bisa membentuk tim untuk bisa menyelidiki itu, apakah betul oknum-oknum pengelola tertentu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat di sana. Kalau itu terbukti, kalau itu betul-betul terjadi, maka jangan kita salahkan Al-Zaitun, tapi mereka yang oknum yang terlibat ke situ harus dibawa ke ranah hukum. Nah, yang ditangkap dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya. Itu saya kira itu. Melihat fenomena Al-Zaitun, menurut Bapak tadi, yang salah bukan Al-Zaitun, tapi yang salah Panji Gumilang, ya. Nah, dan olehnya itu tidak perlu dibubarkan. Gitu. Berkaitan dengan hal ini ada satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan untuk diketahui oleh masyarakat, ya, halayak, terutama umat Islam. Al-Zaitun yang salah Panji Gumilang, ya, lalu tidak dibubarkan, tidak boleh dibubarkan gitu. Tapi berkaitan dengan ini, pemikiran-pemikiran Panji Gumilang itu kan sudah barangkali dimasukkan mungkin sebagai pelajaran yang ada di Al-Zaitun dan bisa saja dikembangkan gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini kira-kira seperti apa, Ustaz? Ya, kalau seandainya ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Panji Gumilang kepada seluruh santri dan santri Al-Zaitun, ya, itu perlu harus ada kita identifikasi mana ajaran-ajaran yang dianggap sesat yang diterapkan oleh Panji Gumilang dan mana yang tidak sesat. Nah, yang tidak sesat itu kita lanjutkan, yang sesat itu tidak boleh kita lanjutkan. Ya, sebab apapun alasan kita, Panji Gumilang adalah pimpinan Al-Zaitun dan dia juga punya hak, ya, punya hak untuk bisa membela diri, punya hak untuk bisa berbicara. Di alam demokrasi
seperti ini, kita tidak bisa dengan mudah menyalahkan orang, ya. Tapi harus ada sebuah tim yang dibentuk oleh MUI, dibentuk oleh lembaga hukum, katakanlah polisi atau pemerintah daerah, untuk bisa menyelidiki itu. Apakah betul ada ajaran-ajaran sesat yang sudah diajarkan oleh Panji Gumilang, ataukah tidak? Sebab kalau langsung kita katakan Panji Gumilang itu bersalah, saya kira pemikiran kita seperti itu sangat keliru, ya, sangat keliru. Karena apapun alasan kita di alam demokrasi ini, masing-masing orang punya hak untuk bisa menyampaikan sesuatu, punya hak untuk bisa berbicara, ya, punya hak. Oleh sebab itu, ya, harus ada tim menyelidiki ajaran-ajaran yang sudah diterapkan oleh Panji Gumilang itu. Kalau ada yang benar, ada yang betul sesuai dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Pancasila, ya itu kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya kita istilahnya apa? Kita mengambil sikap tegas, bahwa ini ajaran ini tidak dia sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai Pancasila. Ya, saya kira itu. Ya, oke, menarik ya. Tadi penjelasan beliau terkait Al-Zaitun. Ini mungkin terakhir berkaitan dengan Al-Zaitun ya. Perlu diklarifikasi oleh pemerintah. Selama ini sudah dilakukan penyelidikan gitu, dan informasi yang tersebar, bahkan ada video-video gitu, melihat adanya percampuran ketika sholat antara laki-laki dan perempuan disejajarkan gitu. Nah, ini menurut pandangan Islam dan dipandang oleh para ustadz itu sudah dianggap sesat gitu. Nah, menanggapi persoalan ini seperti apa kira-kira, Ustaz? Menyangkut tentang tata cara salat tadi yang diterapkan oleh Panji Gumilang, memang selama ini saya belajar tentang cara-cara salat, saya membaca buku-buku tentang salat dan lain sebagainya. Memang apa yang diterap oleh Panji Gumilang itu kan sangat luar dari sangat di luar dari nalar manusia dan sangat bertentangan dengan apa yang diterapkan oleh Islam itu sendiri, apa yang diajarkan oleh Islam. Oleh sebab itulah sehingga kita tidak bisa langsung menyatakan sesat dulu, tapi harus ada penyelidikan. Karena bisa saja Panji Gumilang punya dalil-dalil tertentu untuk mendukung itu, ya. Jangan langsung kita katakan sesat dulu, jangan langsung kita salahkan Panji Gumilang, tapi harus coba kita selidiki, ya. Harus selidiki, jangan sampai Panji Gumilang juga punya dalil-dalil tertentu atau alasan-alasan tertentu, ya kan, yang bisa menyatakan sesat. Dan Panji Gumilang menyebarkan ajaran-ajaran sesat kan orang yang punya kompeten, ya kan, minimalnya MUI, ya kan. Kalau saya kan saya tidak langsung mengatakan itu sesat, ini salah, ya kan. Yang punya kewenangan untuk itu kan MUI, ya. Itu saya kira itu. Ya, menarik kajian pada siang hari ini, bahwa kesimpulannya Panji Gumilang yang salah, bukan Al-Zaitunnya yang salah. Jadi lembaganya tidak ada masalah. Yang masalah itu ya oknum-oknum tertentu ya yang sudah viral ini Panji Gumilang. Jadi perlu juga diselidiki secara masif ya, dan untuk dibubarkan itu juga perlu diteliti dengan baik ya, perlu ada. Nah, selanjutnya kewenangan untuk menilai Panji Gumilang telah menyebarkan ajaran sesat tidak sesuai syariat itu adalah kewenangan MUI. Olehnya itu diharapkan MUI bisa
mengambil langkah, ya. Kemudian lembaga-lembaga hukum bisa mengambil langkah, dalam hal ini juga polisi, untuk menyelidiki kasus kesesatan yang dianggap oleh masyarakat terhadap pesantren Al-Zaitun. Demikian barangkali, terima kasih sudah menyaksikan AL Dakwah Maluku. Saya Anin Lihi mengundur diri. Terima kasih juga Ustadz sudah berkenan mengisi kajian pada siang hari ini. Insyaallah semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.